Sumamah orang Badui dari Najd. Titik balik keunggulan Islam. Setelah peperangan Khandaq berakhir, juga setelah kafir Quraisy beserta para sekutunya meninggalkan Madinah dengan oleh-oleh kekalahan dan kegagalan, kekuatan kafir Quraisy mulai melemah. Di pihak lain, situasi kondusif dan perasaan kuat lebih menyertai kaum muslimin. Bayangan-bayangan masa lalu mulai berubah pada kedua belah pihak. Kafir Quraisy yakin bahwa mereka tidak lagi dan tidak mungkin lagi memiliki kemampuan untuk melawan Rasulullah. Karena itu setelah peperangan Khandaq berakhir, Rasulullah bersabda kepada para sahabat beliau, "Setelah peperangan ini, kafir Quraisy tidak akan lagi dapat bertempur melawan kalian." Sebaliknya di pihak kaum muslimin, mereka sungguh seolah mendapatkan angin segar. Namun usai perang Khandaq tersebut bukan berarti mereka boleh bertindak sembarangan dalam mengamankan serta menghalau para penyusup dari setiap sudut kota Madinah. Mereka justru menjadi lebih bersemangat dan lebih meningkatkan sikap mawas diri mereka sendiri. Di bawah pimpinan dan komando Rasulullah sendiri. Pada saat itu pula pembesar dan pasukan muslimin bergerak menuju markas-markas persembunyian musuh untuk menunggu dan menyerang mereka secara tiba-tiba sebelum mereka bergerak melakukan penyerangan. Selain itu juga bertujuan untuk menancapkan rasa takut pada setiap musuh sebelum mereka bersatu. Oleh karena itu, orang yang menekuni sejarah Nabi menilai bahwa fase setelah peperangan Khandaq ini merupakan fase peralihan besar dalam perjalanan sejarah Islam. Peralihan ini menyebabkan penilaian terhadap kaum muslimin menjadi unggul dan memberikan mereka semangat bergerak serta membuka kesempatan untuk dapat mewujudkan impian Rasulullah merambah seluruh tanah Arab dari timur sampai barat, selatan dan utara. Semua itu demi memperkokoh kekuatan dakwah, menghancurkan musuh-musuh Islam serta membentangkan kedaulatan Islam di seluruh penjuru daerah. Pasukan berkuda menyentuh wilayah Najd. Menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah mengutus pasukan berkuda menuju Najd. Kita sendiri mengetahui betapa jauh jarak antara Najd dan Madinah, dan kesulitan perjalanan serta perbedaan iklim hari dan tempat yang mereka lalui. Sementara jarak antara Najd dan Madinah harus ditempuh dalam beberapa hari. Setelah beberapa waktu, pasukan kuda yang diutus ke Najd tersebut kembali. Akan tetapi mereka hanya membawa seorang tawanan dari Bani Hanifah. Para sahabat bertanya-tanya dan mencari tahu siapa sebenarnya tawanan tersebut. Ternyata dia adalah salah satu pemimpin Bani Hanifah. Lebih dari itu, dia adalah salah seorang pembunuh dari Najd, Subamah bin Utsal, begitu nama aslinya. Siapa yang saat itu tidak mengetahui nama Sumamah, kekayaan, pangkat dan juga kejahatannya? Sebagian sahabat yang sedang berada di sana bergegas menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan kabar kedatangan para tentara dengan selamat serta seorang tawanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mendapatkan kesulitan dari Bani Hanifah dan mengkhawatirkan kejahatan mereka, baik dalam waktu cepat ataupun lambat. Sepertinya beliau ingat betul bahwa seorang tawanan ini hanya seorang Sumamah saja telah membuat celaka dan beberapa kaum muslimin terbunuh. Karenanya dia harus diamankan. Sebenarnya kaum muslimin memiliki hak untuk membalas dendam dan melakukan hukuman qisas kepadanya. Namun keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Sumamah masuk Islam dan membela Islam lebih kuat daripada keinginan beliau untuk balas dendam. Mau tidak mau beliau harus bersusah payah membujuknya. Tawanan yang keras kepala. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menuju masjid dan mengamati keadaan sekitarnya. Beliau melihat Sumamah bin Utsal terikat sangat kuat di salah satu tiang masjid. Perlahan beliau menghampirinya. Sambil mengamatinya beliau bertanya, "Bagaimana keputusanmu Sumamah?" Sumamah menarik nafas panjang. Ia kumpulkan keberaniannya dan sambil berteriak keras ia menjawab, "Baik Muhammad, jika engkau membunuhku, berarti engkau telah membalaskan dendammu. Jika engkau memaafkan aku, berarti engkau telah membebaskan orang yang akan berterima kasih kepadamu.
Akan tetapi jika engkau meminta harta, maka pintalah semaumu." Lalu ia terdiam. Namun tawaran dan bujukan Sumamah sama sekali tidak direspon oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sama sekali tidak suka mendapatkan pujian dari seseorang yang beliau bebaskan, ataupun tergiur sogokan yang diberikan seorang tahanan untuk kebebasannya. Rasulullah hanya menginginkannya menerima Islam, hanya itu. Oleh karena itu beliau menundanya hingga keesokan harinya dengan harapan Sumamah mau berubah pikiran dan menerima nasihat orang-orang yang menyayangkan nyawanya. Keesokan harinya beliau kembali mendatangi Sumamah untuk melakukan hal yang sama. "Bagaimana keputusanmu, Sumamah?" tanya beliau singkat. Namun Sumamah masih tetap pada pendiriannya. "Seperti yang telah aku katakan kemarin, jika engkau memaafkan aku, berarti engkau telah membebaskan orang yang akan berterima kasih kepadamu. Dan jika engkau membunuhku, berarti engkau telah membalaskan dendammu. Namun jika engkau menginginkan harta, maka mintalah semaumu," jawab Sumamah. Rasulullah hanya meninggalkannya seperti orang yang sama sekali tidak peduli dengan pertanyaannya. Selain bersikap sabar dan bijaksana, beliau menundanya hingga hari ketiga, kemudian kembali memberikan tawaran untuk terakhir kalinya. Namun jawaban yang keluar dari mulut Sumamah sama sekali tidak berubah, tanpa menambah ataupun mengurangi kata-katanya. Apa yang harus dilakukan terhadap orang seperti ini? Seorang tawanan yang telah terikat di dalam masjid selama 3 hari. Ia telah banyak mendengarkan tentang Islam, melihat bagaimana salat dilakukan, menyaksikan gerakan umat yang baru tumbuh, sedangkan dulu ia adalah orang yang telah mengkhianati orang-orang muslim, berbuat keburukan, permusuhan dan tipu muslihat. Apakah kepalanya harus dipenggal dan lalu permasalahannya akan selesai? Sepertinya beberapa sahabat berharap secepat mungkin dapat menyaksikan penyelesaian masalah Sumamah. Gagasan cemerlang dan praktik mengagumkan. Rasulullah sama sekali tidak pernah sembarangan dan gegabah, tanpa berpikir cermat tatkala menyelesaikan suatu masalah. Namun, beliau pasti terlebih dahulu mencari tahu keadaan dan kejiwaan seseorang, kemudian memperlakukannya sesuai dengan kondisinya. Dengan naluri dan kebijaksanaannya, Rasulullah mengetahui bahwa Sumamah yang kuat dan keras kepala hanya ingin dirinya tidak dianggap lemah, yang patut dikasihani oleh musuhnya, ataupun dianggap berbuat lembut kepada musuhnya agar ia diberikan ampunan dan belas kasihan. Oleh karena itu beliau lebih mengedepankan langkah bijaksana yang belum tentu dilakukan, bahkan tidak terfikirkan oleh orang lain. Ya, inilah perintah yang diberikan kepada para sahabatnya. Lepaskanlah Sumamah dan buka semua tali yang membelenggunya. Dengan demikian Rasulullah telah memperlakukannya dengan perlakuan orang yang menang dan sangat bijaksana. Beliau tidak membalas dendam, padahal beliau mampu melakukannya. Bagi Sumamah tiada yang lebih berharga daripada pengampunan bersyarat membayar tebusan dari Rasulullah. Dia tidak harus terhina dan tidak pula harus bermaksud memuji. Sungguh Sumamah telah mendapatkan kebaikan Rasulullah, lehernya selamat dan dendam yang pernah ada terkubur dalam hatinya. Sumamah memikirkan apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah. Ia terdiam sejenak, mencoba untuk memikirkan dirinya sendiri serta merasakan akibat yang akan diterimanya. Nah, sekarang engkau bebas. Pergilah kemanapun engkau mau dan lakukanlah apapun yang engkau inginkan. Demikian Rasulullah memutuskan. Sumamah mendapatkan keputusan dari Rasulullah yang sama sekali tidak pernah terfikirkan oleh seorang pun. Ia pergi meninggalkan masjid tanpa banyak kata. Ia hanya menjawab mereka yang memberikan pernyataan selamat dan mengajaknya untuk melakukan kebaikan. Dengan kata-kata yang singkat, ia bergegas menuju kebun kurma di salah satu sisi kota Madinah. Ia berusaha bersembunyi di balik pepohonan, menghindar dari penglihatan para sahabat yang terus memandanginya sejak ia meninggalkan masjid. Di balik pepohonan yang tinggi, ia mengayuh timba di sebuah sumur yang dekat dari situ. Baju yang ia kenakan dilepas satu persatu. Kemudian ia menyiram tubuhnya seperti ajaran Islam yang telah ia ketahui. Dan setelah itu ia merapikan diri.
Perlahan-lahan kakinya ia langkahkan menuju masjid Rasulullah. Para sahabat yang menyaksikan kejadian itu sangat terkejut. Mereka menyangka Sumamah tidak akan kembali lagi. Sama sekali mereka tidak menyangkanya. Seorang sahabat berdiri dan menanyakan maksud kedatangan Sumamah, namun ia sama sekali tidak menghiraukan pertanyaannya. Hingga akhirnya perlahan-lahan ia mendekati Rasulullah dan langsung angkat bicara dengan suara lantang di tengah-tengah keheningan para sahabat yang menyaksikan kejadian itu. Seorang tawanan merdeka masuk Islam. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Keheningan masjid berubah menjadi gemuruh suara sorak gembira. Wajah-wajah mereka menampakkan kegembiraan yang dalam. Mereka saling berbisik gembira antara satu dengan yang lainnya tatkala Sumamah melanjutkan pernyataannya. Wahai Muhammad, demi Allah, dulu tiada orang di muka bumi ini yang wajahnya lebih aku benci daripada wajahmu. Namun sekarang wajahmu adalah yang paling aku cintai. Demi Allah, dulu tiada agama yang paling aku benci daripada agamamu. Namun sekarang agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Demi Allah, dulu tidak ada negara yang lebih aku benci daripada negaramu. Namun sekarang negaramu adalah negara yang paling aku cintai. Wajah Rasulullah memancarkan rona kegembiraan dan keceriaan hingga menyerupai cahaya bulan tatkala purnama. Para sahabat yang menyaksikan hal tersebut merasa heran akan perubahan Sumamah yang sama sekali tidak terfikirkan akan dilakukan oleh seorang lelaki yang memenuhi hari-harinya di bumi dengan kejahatan dan kekejaman. Sumamah kembali berbicara kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kudamu mengajakku pergi melakukan umrah. Bagaimana menurutmu? Dengan senang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memenuhi permintaan Sumamah, menjalankan keinginannya seraya mendoakannya agar tabah dan mendapatkan hidayah. Beliau juga memberinya kabar gembira tentang kebaikan di dunia dan akhirat. Kemudian beliau mempersilahkannya pergi menuju Mekkah dan tempat di mana dia akan menunaikan umrah dan ibadahnya. Sumamah tak kenal takut. Rasulullah tidak mengkhawatirkan keadaan Sumamah dari kejahatan penduduk Mekkah karena dua hal. Yang pertama, kafir Quraisy pastilah mengetahui siapa sebenarnya Sumamah. Bahkan mereka mengenalnya dengan baik. Sudah sejak lama kafir Quraisy meminta bantuan Sumamah untuk mengamankan kafilahnya tatkala mereka melintas di wilayah kekuasaannya. Sehingga di mata kafir Quraisy, sosok Sumamah adalah seorang tetangga sekaligus penolong. Yang kedua, perjanjian Hudaybiyah telah terbentuk antara Rasulullah dan kafir Quraisy, sehingga perdamaian ditegakkan dan peperangan dihentikan. Sumamah akhirnya melakukan umrah. Ia mengenakan pakaian ihram, memasuki Mekkah dengan sambutan para penduduk Mekkah yang belum mengetahui akan keislamannya. Beberapa di antara mereka menemaninya mengitari Baitul Haram. Namun mereka terkejut tatkala mengetahui ibadah Sumamah lain dari biasanya dan tidak lagi seperti yang mereka lakukan. Mereka tidak senang dengan lantunan talbiyah Sumamah yang tidak mereka kenali. Mereka juga menyadari bahwa Sumamah tidak lagi menghormati patung-patung yang mereka sembah. Mereka pun saling bertanya-tanya, mengapa dia menjadi begini? Apa yang menyebabkannya berubah? Lantas mereka menanyakan langsung hal itu kepada Sumamah sambil menegur dan meminta penjelasan. Wahai Sumamah, apakah engkau tidak salah? Sekarang engkau tidak lagi beribadah sesuai dengan agama yang kami ketahui. Tidak, sekarang aku telah mengikuti agama Muhammad, Rasulullah, jawab Sumamah dengan tenang. Pandangan mata mereka menjadi berubah. Mereka berbisik-bisik di sekitar Sumamah untuk melakukan keburukan kepadanya. Sumamah mundur dan berteriak keras di depan mereka. Aku adalah Sumamah. Kalian pasti tahu siapa aku. Tidak, demi Allah, sama sekali aku tidak akan menumpahkan darah dan menebar kematian pada kalian tanpa seizin Rasulullah. Teror atas kafilah Mekkah. Para kafir Quraisy menyangka bahwa perkataan Sumamah hanyalah sebuah gertakan sambal, sehingga mereka membiarkan Sumamah melakukan ibadahnya hingga ia selesai. Sementara mereka tetap memendam amarah terhadap Sumamah. Akan tetapi Sumamah tidak hanya menggertak mereka,
bahkan ia ingin melakukan lebih dari itu. Setelah ia kembali bergabung dengan orang-orangnya di daerah kekuasaannya, ia mengumpulkan semua pengikutnya dan melakukan aksi pembegalan atas kafilah kafir Quraisy. Dan mulai saat itu mereka dilarang melintasi kekuasaannya, baik pagi maupun sore hari. Kafir Quraisy tidak tahan mendapatkan perlakuan tersebut dari Sumamah. Bagaimanapun juga kehidupan mereka bergantung pada kafilah-kafilah mereka, bahkan nyawa mereka ditentukan olehnya. Siapa saja yang mampu menghalangi para kafilahnya, berarti telah membatasi gerak mereka dan menyiksa mereka. Akhirnya tekad mereka telah bulat, dan itu artinya kehancuran mereka telah berada di ujung busur atau bahkan lebih dekat lagi. Mereka mencari cara menghentikan Sumamah. Apapun caranya, bagi mereka yang penting Sumamah dapat ditaklukkan. Mereka ingat akan perkataan beberapa mata-mata tatkala Sumamah mengancam mereka bila Rasulullah memberikan izin kepadanya. Berarti saat itulah kesempatan mereka. Di kota Madinah semuanya akan selesai. Kemudian mereka mengirimkan beberapa utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pembelaan beliau serta menggerakkan hati beliau. Mereka yakin betul bahwa tidak ada orang yang memiliki kasih sayang melebihi Rasulullah. Ya, demi Allah, memohon bantuan dan menghibah. Wahai Muhammad, bukankah engkau memerintahkan untuk menyambung tali persaudaraan dan engkau mewajibkannya kepada kaummu? Sesungguhnya Sumamah telah membuat penduduk Mekkah kelaparan. Anak-anak, para wanita dan orang tua yang masih termasuk keluargamu ikut kelaparan. Sepertinya beberapa hari lagi di Mekkah tidak ada lagi orang yang sehat jika engkau tidak memerintahkan kepada Sumamah untuk tidak membegal para kafilah dan menjauhi mereka agar mereka dapat selamat sampai tujuan. Hati Rasulullah menjadi luluh. Mata hati beliau melayang membayangkan orang-orang yang sempoyongan karena kelaparan. Sampai-sampai beliau mengabaikan atau bahkan memaafkan musuh-musuh mereka dari Mekkah. Tak lama kemudian beliau memerintahkan kepada seorang jurutulis untuk menulis sebuah surat yang ditujukan kepada Sumamah. Di dalamnya beliau menyanjung keimanan Sumamah yang kuat dan memerintahkan kepadanya untuk bersikap lunak kepada penduduk Mekkah serta mengembalikan harta-harta mereka, karena menimbulkan kelaparan dan membuat anak-anak dan para wanita menjerit-jerit tidaklah disenangi oleh Rasulullah. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepadamu, wahai sosok yang memiliki hati yang lapang serta kasih sayang yang luas.